Anak saya minta kuliah, sedang saya merasa tidak mampu. Sekarang kan ada program, katanya bisa dapat gratisan. Misalkan saya mencari surat keterangan dari kelurahan supaya anak saya bisa kuliah, apakah saya juga berdosa? Sedangkan anak saya sangat antusias untuk kuliah, mengingat prestasinya juga menonjol, Ustaz. Tidak, kalau minta pemerintah tidak salah kamu. Ya lah, ajukan buat minta pemerintah, minta keringanan, syukur minta bebas. Karena ada bidik misi itu ya. Justru kalau anakmu pinter, ya kalau prestasi yang menonjol, bisa itu nanti dapat beasiswa. Ya, beasiswa. Beasiswa itu kayaknya sekolah malah dibiayai. Itu tidak dosa itu. Ya dah. Tapi kalau anakmu pinter, hari kuliah kira kuat, terus jaluk tanggane gunyung kuliah ke anaknya, itu nggak betul. Ya dah. Tapi ya anakku minta kuliah itu, padahal orang tua tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada hambanya kecuali menurut kemampuannya. Ya, kalau orang tuanya tidak mampu, anak yang ngotot pengen kuliah disadarkan, dimengertikan tentang agama. Ya dah? Mengertikan tentang agama, mengertikan tentang bersyukur. Kancane do kuliah ya alhamdulillah. Kamu tidak bisa kuliah tapi sudah bisa sekolah, lulus SMA. Banyak anak-anak temanmu itu yang sekolah SMA saja nggak bisa. Lulus SD terus tidak bisa ke sekolah, menyekolahkan SMP orang tuanya tidak mampu, apalagi sampai SMA. Ya dah? Dulu temanmu sekolah SD dulu, lulus SD langsung diajak nyang sawah, garap sawah karo bapake. Ya, kalau siang nyurung gerobak, ya, kalau sore jual ya, jual apalah pokoknya kerja mulai SD, ora kuliah. Orang sekolah SMP pun tidak. Lah kamu sudah SMA kan lumayan. Disyukuri. Kalau kamu kepengen sekolah, kerja dulu. Nanti kalau sudah bekerja, biaya kamu bisa mencari biaya sendiri, baru kamu boleh kuliah. Jaga ke orang tuamu, anakku orang kowe tok. Nah, anake 8 njaluk kuliah kabeh. Sing nomor 1 kuliah sampai lah sing nomor 2 nomor 3 terusnya nanti ora iso kuliah meri nanti. Ya. Mas kuliah ke aku mungkon nyambut gawe terus gitu. Nah, jadi meri nanti. Jadi anak dimengertikan. Ojo pokoknya aku kudu kuliah. Ya iso wae pokoknya kudu kuliah iso. Nek kuliah ora ragat kuliah. Ya. Gitu lah ya. Jadi anak perlu dimengertikan kekuatan orang tuanya. Habis anak-anak kuliah ngomongnya gampang gitu. Coba kowe ngelakoni kan gitu. Saya ngelakoni bukan sekedar ngomong. Ya, saya itu bukan, ya itu orang tua saya ya petani. Adik saya tahu petani. Saya punya adik jadi saksi itu. Saudara saya itu 9, saya nomor 8. Lalu ragati entek gue ngeragati sing digede toh. Ini sing gede ragati itu ya, sing gede-gede dulu ya. Bantu wong tuane banyak, ya ngomong adik-adik termasuk ngomong saya barang tuh. Ya. Ya sudah anak kari-karen, biaya sekolah dan tidak ada, ya sudah. Saya lulus SD itu tidak sekolah kok. Padahal nilai saya bagus. Zaman sekolah sing saumur saya tahulah. Zaman sekolah ujian SD lulus itu udah luar biasa. Ya ini ujian tenan kok. Nek saiki ujian ora lulus ku ora eneh. Ujian mesti lulus nek saiki. Lulus. Sekolah lulus SD bisa masuk dulu ada SGB gitu dah. Dari lulus SD bisa SGB, bisa SMP. Tapi orang tua nggak mampu.
Ya sudah, tidak sekolah. Terus satu lagi, saya baleni di SD lagi. Kepengen sekolah yang tanpa biaya, ikatan dinas gitu. Ya sudah, akhirnya lulus. Mungkin kita ya rada pinter saya dulu. Kita gitu loh. Kayaknya sekolah ya. Akhirnya ikatan dinas. Jadi sekolah orang bayar. Malah dibayar. Dan bayar. Dah. Ya begitu lulus wong ikatan dinas langsung bekerja. Jadi saya rasane nglamar gawean iki rung pernah saya. Langsung kerja. Ya, setelah bekerja mau kuliah ya mana mungkin saya sebetulnya bisa kuliah waktu itu. Tapi dulu belum ada model beasiswa, itu belum ada. Saya kuliah di ikatan dinas itu ada, tapi kuliah saya harus ke Jogja. Kuliahnya orang bayar bisa, tapi untuk kos harus bayar. Dan bayari kos ya ora kuat. Ya wes sekolah. Nah, nanti aja kalau sudah bisa mencari biaya sendiri, kalau mau kuliah. Nah, gitu dah. Baru setelah cari biaya sendiri, udah tua baru kuliah. Anak-anak yang masih muda, orang tuanya mampu, nek mogok-mogok kuliah bangetan. Gitu. Saya dorong anak-anak itu ya, yang masih orang tuanya mampu, masuk S1, S1 masuk S2, S2 masuk S3 sisan kalau bisa. Nah, itu. Jadi mumpung orang tuanya mampu, ilmu itu jangan sampai kamu tertinggal. Kalau bisa cari ilmu setinggi langit lah. Nah, tapi kalau memang orang tuanya tidak mampu, jangan memperkosa orang tua. Ya, orang tua jadi susah karena anaknya harus tahu kondisi orang tuanya. Kalau memang mampu dikuliahkan kuliah, kalau orang mampu ya tidak usah memaksa untuk kuliah. Kalau memang dirinya kencang untuk kuliah betul, ya orang tuanya saya mau kerja dulu, ngumpulkan dana. Kalau sudah kumpul dana saya baru kuliah. Lah gitu. Insya Allah Allah memberi jalan itu. Jadi coba jaga ke wong tuane. Kemampuan orang tua, apalagi sekolah itu sekarang bayarnya mahal. Apalagi sampai kuliah kan bayarnya mahal. Kalau tidak mampu ya tidak usah. Orang mulia tidak ditentukan oleh bangku kuliahan. Ya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak jangan merasa bangga kalau anaknya bisa kuliah. Diharapkan apanya? Nek iso kuliah ora gelem ngaji kuwi ora ana alamat apik. Ya. Ya enggak? Yang diwajibkan oleh Allah itu menuntut ilmu itu yang bisa mengerti kebenaran, yang beda dengan hak dan yang benar, yang batil. Itu ngaji agama. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, itu maksudnya mempelajari agama. Ngaji Quran. Ngaji Quran bukan berarti sekedar membaca, memahami. Jadi orang memahami Al-Quran, Allah sudah jamin kok. Kalau kamu pegang teguh Al-Quran ini, dijamin tidak sesat dan tidak celaka. Ya, kalau orang tidak sesat, tidak celaka kan sudah kebahagiaan luar biasa. Walaupun kamu jadi profesor, kalau kamu tidak paham tentang Quran, tidak paham tentang hak dan batil, membawa kamu ke neraka. Ya kan? Nah, itu maka yang dimuliakan oleh Allah bukan karena bangku kuliahnya, dimuliakan oleh Allah itu karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Lah, untuk menjadi orang takwa tidak harus melalui bangku kuliah. Yang menuntun manusia menjadi orang bertakwa itu mengikuti Quran. Maka Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafaraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Quran, ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Nah, untuk mengikuti Al-Quran harus mempelajari dulu. Quran isinya hak, isinya yang batil, isinya sampai dikatakan Quran 7 Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk.
kamu ikuti Quran, ya selamat kamu. Ya, jangan mengikuti jalan selain Quran. Ya, karena jalan selain Al-Quran itu mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Dzalikum wasakum bihi. Untuk mengikuti Al-Quran itu saya wasiatkan kepadamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka untuk menjadi orang yang mulia itu jadilah orang bertakwa. Nah, untuk menjadi orang bertakwa bukan ditentukan oleh bangku kuliah, tapi dari bertakwa itu orang yang memahami, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Itu menjadi orang bertakwa. Ya, kalau menjadi orang bertakwa, udah dijamin oleh Allah tidak sesat, tidak celaka, tidak gelisah, tidak khawatir menghadapi lombok mahal, serak khawatir. Apalagi tidak khawatir, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khauf dan tidak ada rasa hazan. Nah, itu maka kaji Quran jangan ikhlas-ikhlas, tenanan. Nanti kita memahami Al-Quran, amalkan hasil ngajinya, insya Allah menjadi orang itu tenang, tentram, tidak ribut, tidak gugup, tidak khawatir menghadapi apa situasi bagaimanapun juga tidak akan khawatir. Nah, dikuatkan oleh Quran tadi. Ya, apalagi? Bagaimana hukumnya mencari kayu bakar di hutan pinus milik negara, Ustaz? Tidak apa-apa. Kalau memang kamu tidak nebangi pinusnya, nebangi kayu ya apa? Mencari kayu yang udah garing-garing itu kamu ambil, boleh juga. Misalnya di situ papa cabang-cabangnya udah mulai kering, godongnya tidak ada kering-kering, kamu rempeli boleh. Nah, kecuali kamu di hutan pinus tuh ngetoki pinusnya, penebangi hutannya itu, lah itu dosa, tidak boleh, itu bikin rusak namanya. Dari di hutan jati ya boleh, ya, tapi jangan nebangi jatinya. Boleh kamu ambil kayu-kayu yang sudah kering-kering atau mungkin tidak apa, cabang-cabangnya yang kering itu tidak bisa, tidak hidup lah itu. Boleh kamu ambil. Asal jangan menebangi kayu yang mestinya dilarang. Nah. Apalagi? Dalam surat An-Nisa ayat 29 dinyatakan, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dalam marketing perusahaan, ada peraturan harga yang boleh dilepas ke konsumen. Bagaimana bila ada marketing yang menjual lebih murah dari harga yang sudah diatur oleh perusahaan dengan tujuan supaya omsetnya naik sehingga hadiah yang dijanjikan di perusahaan tersebut tercapai, tetapi efek dari harga yang lebih murah dari harga ketentuan kantor menjadikan marketing yang lain kehilangan pelanggan. Bagaimana dengan hal yang demikian ini menurut pandangan Islam, Ustaz? Nah, kalau kamu menjual di bawah harga ketentuan, ya, berarti rugi loh kamu nanti. Ya, perusahaannya suruh menjual 100 umpamanya. Itu kamu jual 75. Ya. Lah yang 25 kamu nutup kemana? Kamu nanti setorane pada yang punya barang kan dia 100. Nah, lah yang 25 kamu dapat dari mana? Wong ini tidak boleh. Paling rendah tawaran boleh dilepas 100.000. Kamu melepas 90, melepas ya. Terus kekurangannya kamu dapatkan dari mana untuk menutup harga itu? Ya. Kita itu harga 100 ya, marketing lain harganya 100 kok kamu 90, wah paling murah. Dok, tuku di tempat kamu semua misalnya. Tapi tanggung jawabmu ke perusahaan nanti uangnya bagaimana untuk menutup. Nah, apalagi kalau tujuanmu tak jual di bawah harga biar yang lain-lain mati. Nah, tujuannya ngono udah dosa itu. Namanya itu bersaing tidak sehat.
Bersaing itu boleh, tapi yang sehat, jangan bersaing tidak sehat. Terus jelok-jelokan rego, ben saya berani rugi, yang penting teman saya itu jatuh, nah itu tidak sehat itu. Apalagi tadi dijual dengan harga murah dengan tujuan supaya omsetnya lebih banyak sehingga bonus yang dijanjikan oleh perusahaan tercapai sehingga dia tidak rugi lagi, Ustaz. Enggak, kalau kamu menjual lebih murah lah setormu yang perusahaan piye? Gimana itu? Misalnya perusahaan menentukan harganya 100, kamu jual 90, kamu laku dagangmu banyak, laku. Lah tapi setoranmu kan juga harus banyak. Padahal setorannya setiap barang kurang 10.000. Terus setornya ke perusahaan gimana? Saya nggak mudeng ini kok itu. Misalnya ditutup dengan uang bonus pun dia masih untung, Ustaz. Nah iya, ditutup uang bonus masih untung, berarti dia namanya yang begitu itu bersaing tidak sehat. Tidak bersaing tidak sehat. Ya dah. Dan omset tapi dia harus nombok kan itu dah. Balik nomboi per barang 10.000. Kalau payune oke ya kali 10 tinggal kali berapa. Ya, nanti bonusnya ditutup dari masih untung. Tapi kamu tidak mikir yang lain, berarti kamu bersaing tidak sehat itu. Dalam Islam, dalam hadis Nabi dilarang itu. Ya dah. Jangan kamu mendolimi, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, jangan kamu bersaing dengan tidak sehat. Ya. Apalagi? Saya seorang tukang listrik, parabola dan servis alat-alat listrik. Saya punya pekerjaan apabila ada order pemasangan baru listrik atau parabola dan juga bila ada kerusakan saja. Berhubung listrik dan parabola sekarang sudah punya masing-masing, saya hanya menunggu bila ada kerusakan saja, yakni sebagai tukang servis. Berarti jika tidak ada kerusakan, saya jadi pengangguran. Pada awalnya sekitar tahun 2009 usaha saya lancar karena banyak order pemasangan listrik dan parabola baru. Dulu itu bila sedang tidak ada order, saya sambil ngojek. Setelah ngaji, ngojek saya tinggalkan karena kebanyakan penumpangnya para wanita. Pertanyaan, apakah saya termasuk orang yang malas bekerja karena saya hanya menunggu order saja, walaupun jika ada order saya langsung kerjakan, Ustaz? Sudah memang nunggu order, kalau ordermu ada kerjakan ya tidak malas namanya. Ya dah? Sambil ngojek boleh aja. Apa enggak boleh tau ngojek? Ditulisi kon sepeda motornya itu ojek khusus pria gitu loh. Nanti nek wong wedok arep nawani kowe ora sida. Khusus pria. Itu boleh, tetap yang ojek boleh aja. Tidak malas memang pekerjaanmu, itu keahlianmu lah. Bengkel ya bengkel sepeda motor ya barang nek kalau ndak ada yang dandake ya tengok-tengok. Aja kok gengi pas ada orang dandake situ sesuk ra bukae berada ada orang mau dandake pas tutup. Nah, maka harus telaten sabar. Kalau rame ya lah suatu saat ngalami tidak rame. Ya. Ya memang ya usaha itu begitu, sok rame sok tidak. Nah kalau tidak ramai terus malah kamu tinggali terus, dan nanti ada orang mau memperbaiki di situ, tidak ada, akhirnya punya kesimpulan sing dadak, wah sekarang bengkel sana itu tutup sekarang, wes walaupun rusak biasanya lengganan, dadak di situ nggak jadi, akhirnya saya mati, kan? Maka harusnya buka terus, ya. Di sini itu loh, di depan itu saya sering rasakan. Di depan itu, kalau malam itu ada tukang tambal sepeda motor.
pas di depan ini. Padahal itu jalan besar, jalan aspalan, halus. Kok ada tukang tambal dipasang tukang tambal ban. Setiap saya lewat di situ kok ya ada saja gitu. Ada aja rezeki diberikan oleh Allah. Sampai saya ambil gurau dengan Tanto, dengan yang bareng saya itu. Kok di jalan aspalan halus kok ya tambalannya ada. Jangan-jangan disebari paku di situ. Itu hanya gurau. Terus tak tututi itu loh, Allah tuh kalau memberi rezeki. Ya, kalau usaha Allah memberi rezeki. Ya. Kalau tidak usaha, ya Allah tidak mungkin akan memberi. Jadi di situ dilah ya ada aja, hampir tiap hari ada. Nanti kalau mulai maghrib itu kita khusus ini, mulai ada tukang tambal, situ ada. Nah, maka itulah. Pokoknya Allah tuh menyiapkan rezeki, tapi harus diusahakan. Kalau tidak usaha, Allah tidak memberi. Apalagi? Saya bekerja di sebuah perusahaan sablon yang mana di setiap hari raya Nyepi di perusahaan tersebut, di tempat saya bekerja tersebut, menerima orderan kain batik yang mana kain batik itu digunakan untuk berhala-berhala. Yang saya tanyakan, apa gaji yang saya terima itu halal apa haram? Dan apa saya kena surat Al-Maidah ayat 90? Coba balen ada pertanyaan. Kamu bekerja? Saya bekerja di sebuah perusahaan sablon yang mana di setiap hari raya Nyepi di perusahaan tempat saya bekerja tersebut menerima orderan kain batik yang mana kain batik itu digunakan untuk berhala-berhala. Yang saya tanyakan, apa gaji yang saya terima itu halal, apa haram? Dan apa saya juga terkena surat Al-Maidah ayat 90? Apa itu ayat 90 kamu baca? Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Apa hubungannya? Dengan pekerjaanmu nggak ada hubungannya itu. Ya, wong itu yang dilarang itu minum khamr, judi, kemudian menyembelih untuk berhala dan mengundi nasib dengan apa? Hubungannya apa kamu kerja? Kain batik tuh orang beli, ya, kain batik atau usaha sablon terus dibeli untuk berhala. Hubungannya apa dengan kamu? Kamu misalnya jual sarung, ya, sarung lah, sarung kotak-kotak. Kemudian dibeli untuk orang-orang saudara kita yang ada di Bali, gue nyarungi berhala-berhalanya itu. Apa kamu dosa? Memang pekerjaanmu jual kain batik atau jual pakaian, jual apa? Ya tinggal apa yang beli terserah aja tuh. Boleh saja. Kalau kamu jual. Memang pekerjaanmu jual itu. Nah perkara ini untuk sarung berhala untuk itu terserah bagi yang membeli. Ya, terserah yang membeli. Kamu jual ayam. Pekerjaanmu memang jual ayam. Tadilah ini mau musim petani itu mau musim tanam padi, beli ayam kamu untuk sesaji
nek cara desane nggo lekas tandur kuwi lho. Utawa nggo lekas metik pari itu. Ya, itu dah. Boleh ke ayam tinggal sesaji. Apa ndak boleh? Boleh, wong kamu pekerjaannya memang jual ayam. Ya, setelah dijual mau dipakai apa silahkan yang beli. Boleh. Kamu jual pakaian dalam, terus dibeli wanita-wanita. Ternyata orang gue pakaian dalam, gue pakaian luar. Yang di pakaian dalam, kamu jual beli deh, dulu yang dini pakaian luar, pakaian dalam. Apa dosa kowe? Enggak. Saya jual barang. Lah perkara ini mau dipakai apa terserah yang membeli. Sekarang kan banyak wanita-wanita mau pakaian dalam. Tunggu nang dini malah pakaian dalam, pakaian luar enggak. Yang penting kamu jualan itu. Baik usum itu apa tidak, mang jualanmu itulah perkara. Setelah barang batikmu tadi dibeli untuk apa terserah yang membeli. Tidak apa-apa, boleh. Apalagi Di daerah ibu kota dan sekitarnya, orang rela membayar berjuta-juta untuk bisa masuk kerja. Bagaimana hukumnya dalam Islam apabila mencari rezeki dengan cara membayar atau menyogok atasan, Ustaz? Nah, kalau suap itu udah jelas, ar-rosi wal murtasi finnar. Ar-rosi wal murtasi finnar. Mau dadi lurah nyogok. Ya enggak? Nah, dadi lurah cari pendukung. Yang kampung-kampung kasih uang. Ya, 50.000, nanti kamu nyoblos saya ya. Silahkan terus ini, hanya mau 50.000 mau, tapi 100.000. Ya, engkau sak keluarga jak nyoblos aku kabeh, itu suap. Ya. Masuk neraka itu. Pokoknya jangan suap. Nabi itu mengatakan, Nabi ar-rosi wal murtasifin, yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Ya. Maka itu hindari itu. Jangan sampai kita suap menyuap. Apalagi hanya untuk mencari nasi sepiring aja kok direwangi suap. Apalagi pekerjaan saya 95% diselesaikan dengan suap. Apa yang harus saya lakukan? Sebab jika ikut membantu dosa, melihat saja juga dosa. Meminta untuk dipindahkan sudah lebih dari 3 kali dan tidak diperbolehkan. Mohon tausiahnya, Ustaz. Metu. Berarti pindah ya metu. Kalau kamu di situ tahu memang itu 90% suap menyuap, berarti kan barang haram itu. Ya kan? Pindah wae. Pindah sing orang nggon kaya ngono. Kalau di situ tidak mau memindahkan, ya keluar cari pekerjaan lain. Insya Allah nanti kan Allah berikan rezeki yang mungkin dapatnya tidak lebih banyak, tapi lebih berkah. Rezeki yang halal walaupun sedikit berkah, cukup. Daripada yang haram banyak tetapi tidak cukup. Kamu punya dibayar rezeki, diberi gaji banyak tapi nggak cukup, dengan sedikit tapi cukup, pilih mana? Ya. Mestinya ya pilih banyak cukup, itu namanya tidak milih kamu. Nah, orang akal cuma berpikir sedikit aja, banyak aja nggak cukup, masa sedikit cukup? Lah itu akal. Tapi kalau Allah lain, maka Allah memerintahkan ya supaya kita makan itu halalan thayyiban. Kulu apa? Ya Yohanes kulu min ma fil ardi halalan thayyiban. Buminya halal dan baik. Halal dan baik. Makanan yang halal itu membawa berkah, yang haram tidak akan berberkah. Kalau saudara sering dengarkan siaran-siaran TV itu, ya,
Yang korupsi itu orang gajinya sedikit apa banyak? Banyak. Kenapa masih korupsi? Tidak cukup, ya, kan tidak berkah. Tidak berkah. Tapi guru-guru honorer gajinya 600. Sudah tahu gajinya 600, honornya 600. Ya, tidak ada yang korupsi itu. Ya. Ya. Dan tidak mengeluh, nyata 600 ya berangkat terus tiap hari kan cukup dia. Ya. Maka jangan lihat banyak, wah ketoknya mentereng jadi menteri, gajinya sekian ratus juta, ora cukup. Ya, lebih baik jadi orang sah menteri lah, guru SD, wes. Gajinya pira? Sekian, cukup. Apa? Maka yang kita harapkan tuh rezeki yang membawa berkah. Ya, berkah. Berkah itu hanya memberi kecukupan. Baik untuk kebutuhan hidupnya di dunia maupun kecukupan di akhiratnya. Walaupun gajinya sedikit, bisa infak menabung untuk kepentingan di akhirat besok. Untuk fisabilillah, kepentingan di akhirat besok. Kalau yang kita belanjakan di dunia ini sedikit, wah habis. Maka Nabi pernah kan, ya, istrinya menyembelih kambing. Kata Nabi pergi pulang dari pemberian, tanya pada Aisyah, ya Aisyah, masih ada enggak daging kambingnya yang disembelih tadi? Dia mengatakan sudah habis ya Rasulullah, semuanya habis. Saya sudah bagikan kepada tetangga-tetangga, tinggal 1 sampil saja. Nabi mengatakan, oh ya 1 sampil ini yang akan habis. Kalau yang kamu bagi-bagikan tadi tidak habis, itu akan kita petik di akhirat nanti. Kalau yang kita makan sendiri 1 sampil kita makan ini, dan nanti kita makan habis sudah. Tapi yang kita bagikan itu tidak habis hakikatnya. Itu namanya rezeki yang mencukupi kebutuhan dunianya juga ikut memakannya, akhiratnya dapat juga. Karena rezekinya belanjakan di jalan Allah, nanti akan mendapat balasan di sisi Allah nanti, kebaikan. Nabi mengatakan akan datang suatu zaman orang mencari nafkah untuk keluarganya saja susah, kecuali dengan cara yang apa? Haram. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa pesanmu kepadaku kalau mendapati zaman seperti itu? Ya, Nabi pesan, adalah kamu lari. Dan kalau situasinya seperti itu, lari kemana? Ilallah wa ila rasulihi. Lari kepada Allah, lari kepada Rasulnya. Artinya, kalau kamu lari kepada Allah, tetap berusaha mencari rezeki yang halalan, thayyiban, walaupun sedikit susah. Karena kebanyakan yang mudah itu cari rezeki yang haram. Kalau mencari rezeki yang halal tidak mudah. Dan dapatnya sedikit, walaupun tidak mudah dan tidak sedikit, dan sedikit dapatnya, tapi jelas. Karena Allah memerintahkan makan yang halal dan baik, sekalipun sulit pasti diberi. Pasti diberi oleh Allah. Itu yang membawa berkah. Ya. Tapi yang mudah tadi, dapatnya mudah karena haram, tidak ada berkahnya. Dapatnya mudah dengan cara yang haram, habisnya pun mudah. Habisnya mudah. Mungkin sehari kamu dapat uang 1 juta, ya. Mungkin 1 jam udah habis. Habis. Ditekoke nggo apa yo, ndak tahu ngerti-ngerti entek. Itu namanya rezeki yang tidak berkah. Apalagi? Kami bekerja di Biro Perjalanan Wisata. Kami menawarkan paket wisata religi yang di situ mengunjungi makam Wali Songo dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya, apakah pekerjaan seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Lama mengunjungi apa? Makam wali apa enggak boleh toh?
Boleh nggak? Boleh. Mengunjungi makam para wali boleh. Mengunjungi makam para raja boleh. Mengunjungi makam gali boleh nggak? Boleh. Ya dah. Ziarah kubur itu tidak harus kuburannya ulama, kuburan nabi, kuburannya siapa aja boleh kok. Wong tujuan ziarah kubur itu kata Nabi tadhkiratan lil mingkat kamu mati. Nguburi kuburannya kali mbok kunjungi, ya biar kenang kamu. Itu zaman hidup ini, wah semua orang disebut namanya takut karena kejahatannya. Sekarang bareng mati ya meneng wae. Ya, seperti ini. Ya. Mengunjungi kuburannya Firaun boleh enggak? Ini loh orang yang pernah ngaku jadi Tuhan akhirnya ya cuma begini. Boleh kuburannya siapa saja boleh. Nah, kuburannya para wali. Wali itu siapa lah? Wali itu yang takwa kepada Allah. Tidak pernah ada rasa khawatir, tidak pernah ada rasa takut. Sekarang dulu ketika masih hidup dakwahnya begitu hebat, sekarang yang meninggal. Lah, dengan begitu kita mengambil contoh yang baik-baik dari lihat kuburan tadi. Ojo yang kuburannya wali terus minta berkahnya. Ya, minta supaya didoakan supaya saya bisa seperti kamu. Ya. Orang mati sudah jangan dimintai apa-apa. Tetapi kalau dia sudah meninggal, jangan minta apa-apa, tapi mintakan kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Ditempatkan di tempat yang lebih baik daripada di dunianya. Nah, kalau kamu mengunjungi para wali minta sesuatu, minta berkahnya, ya tidak boleh begitu. Apalagi mengenai keutamaan bekerja. Sekarang lagi tren atau marak dengan bekerja dengan cara bisnis online. Saya mencari barang dari online dan menjualnya lagi dengan online. Terkadang saya membeli dengan cara online. Barang yang saya beli tidak sesuai dengan yang difoto. Bentuk dan bahan kadang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemudian barang tersebut saya jual lagi secara online dengan memberikan spesifikasi barang tersebut secara detail. Tolong tausiahnya Ustadz, dengan bisnis online yang sekarang lagi tren atau marak, kebaikan dan kekurangannya apa masih boleh dijalankan Ustadz? Boleh. Zaman teknologi canggih itu dimanfaatkan untuk bisnis online itu boleh saja. Ya. Pesan barang apa? Ya, dan mestinya berusaha barang yang dikirimkan itu sesuai dengan pesanan. Kalau tidak sesuai dengan pesanan, ya, lah yang pesan itu mestinya boleh komplain. Yang saya pesan ini kok gini jadinya, nah gitu lah komplain. Dan kalau dia dipesannya begitu kok tidak sesuai, lama-lama mati dia, tidak laku. Kalau mengecewakan pembeli lama-lama mati. Warga kita banyak yang bisnis online. Ternyata kita yang membeli online itu kenal setelah ketemu di sini yang membeli orang kita sendiri ternyata. Jadi yang beli ada yang dari Medan, ada yang dari Kuburaya, ya. Barang kemarin rombongan dari Kuburaya datang ke sini, ngomong-ngomong, "Oh, kamu yang saya kirimi barang saya itu dah." Ada yo, oh namanya kamu yo, malah tadi tambah raket lagi. Jadi wis tahu tuku dagangannya, tapi tidak ngerti kalau ini orang saudara kita warga MTA tidak tahu. Ya karena ya lewat online tadi. Boleh tuh. Apalagi kalau datang peminta-minta menghampiri kita untuk menyadarkan mereka, bolehkah saya berikan brosur ini Ustaz? Boleh aja kalau mau. Wong sing dijalui duit itu kayak brosur. Ya mestinya dikasih brosur, dikasih uang. Butuhnya jalan duit dikasih duit. Kalau dikasih Pak
main enten wekdal kalau istirahat maca brosur niki nggih, boleh itu. Suruh baca. Nah, paling besok kalau datang lagi minta kepadamu, tinggal tanya brosurnya pun diwaos dereng. Sudah dibaca belum brosurnya? Paling tidak kalau mau baca wis ora wani njaluk weneh san. Alah paling kayak brosur aku. Sudah. Tinggal satu set. Apabila ada orang yang meminta-minta, sekali datang dikasih, lain kali datang lagi dan dikasih lagi, dan dia sering datang seakan-akan dijadikan langganan, dan suatu saat bila datang lagi tidak kita beri, apakah kita termasuk orang yang menghardik peminta-minta, Ustaz? Ya kalau memang kamu beri yang ikhlas, ya yang memberi yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak usah memberi. Datang disambut dengan baik, kasih, ya toh? Besok datang lagi ya, alhamdulillah memberikan kesempatan kamu untuk dapat pahala sedekah toh. Bantu kamu coba bantu dikai waktu man. Nah, jadi gue ngundat-undat pemberian kamu nanti ya. Wes ini terakhir ya, sore ini rata kai. Nah, malah kamu dosa begitu, menyakiti hati. Nyakiti hati. Ya dah? Hati-hati yang minta tadi. Batinnya deh, kowe ora ngrasake kaya aku kok gitu. Wong njaluk kuwi doane apik lho. Nggih, mugi-mugi diparingi rezeki kathah nggih, Den, ta. Tapi kadang ndak nyadari timbang kowe ndongake sing menehi kowe rezeki akeh, mbok kowe ndonga nggo awakmu dhewe gantuk rezeki akeh ora tidak jadi minta-minta gitu loh. Jadi kalau memberi yang ikhlas, kalau tidak ikhlas nggak usah diberi.